Suatu kehormatan bagi saya secara pribadi mendapat kesempatan untuk diundang memberikan pidato ilmiah di seminar yang kita beri tema Common Youth Nationalism di Universitas Budi Luhur yang kita banggakan ini. Hari ini kita berkumpul di kampus ini untuk menajamkan semangat kebangsaan kita sebagai ikhtiar kita bersama yang harusnya kita lakukan tanpa henti-hentinya. Dan secara pribadi tentu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Vkom Universitas Budi Luhur dalam menggali, memperbarui, serta merestorasi semangat kebangsaan kita. Apalagi sekarang kita hidup di tengah-tengah tata dunia global yang telah meluluh lantakkan batas-batas konvensional suatu negara. Saudara yang saya hormati, pemuda adalah bahagian dari komunitas suatu masyarakat, suatu bangsa, serta negara. Mereka lah manusia-manusia yang diharapkan berpikir aktif, bertindak secara progresif dalam proses interaksi dan komunikasi di dalam membangun masa depan bangsa ini. Sudah sewajarnya kita mengharapkan pemuda menjadi tulang punggung yang membangun peradaban. Pemudalah sebenarnya agen-agen dari transformasi sosial dalam kehidupan. Salah satu pilar yang strategis peran pemuda dalam perubahan adalah komunikasi yang aktif dalam mentransfer pemikiran-pemikiran aktual bagi kemajuan peradaban bangsa dan negara. Kemampuan intelektual, semangat anti kemapanan, serta energi yang melimpah adalah daya unggul dari kaum muda yang mengemban misi ke masa depan. Di tengah-tengah kemajuan ilmu dan teknologi, informasi yang sudah sedemikian pesatnya. Kemajuan yang telah berubah berbagai tantangan kehidupan, baik di tingkat masyarakat maupun di level bangsa dan negara, di mana tidak ada batasan manusia yang satu dengan lainnya dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Ruang menjadi demikian sempit, waktu menjadi relatif, serta manusia berimigrasi ke perkampungan global yang cukup transparan. Bagi pemuda yang mempunyai posisi yang begitu strategis, segala kemajuan ini bisa digunakan untuk meluruskan catatan-catatan sejarah atau juga membangun komunikasi yang dapat menumbuhkan kecintaan dan nasionalisme sebagai suatu bangsa, sehingga semakin hari bangsa dan negara kita akan semakin kokoh. Kemajuan dunia komunikasi saat ini semestinya bisa digunakan sepenuhnya untuk kepentingan nasional kita. Dengan transformasi media massa, sebagai suatu bangsa kita harusnya melahirkan duta-duta yang cukup piawai dalam aspek kebudayaan maupun olahraga. Kita bisa mengirim diplomat-diplomat yang handal dalam mengkampanyekan semangat kegotong royongan dan filosofis Bhinneka Tunggal Ikaan kita ke seluruh penjuru dunia. Saudara, pada forum peserta seminar yang saya hormati, Indonesia adalah bahagian dari komunitas dunia. Pancasila, ideologi negara kita.
tidak hanya berhenti pada semangat nasionalisme atau persatuan Indonesia, tapi sekaligus juga kita bisa seharusnya menganjurkan internasionalisme yang berperi kemanusiaan. Yang menjadi kebutuhan sekarang adalah bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan dunia luar. Jalinan komunikasi yang berpijak pada kepentingan nasional kita dengan nasional interest kita sebagai suatu negara dan bangsa yang besar. Kita ingin juga duduk sebenarnya sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain. Kita seharusnya tidak memiliki perasaan minder, perasaan hina, serta rendah diri. Kita sepatutnya bangga melihat bagaimana ketika Bung Karno pernah mempeloporin konferensi Asia Afrika serta gerakan non-blok untuk membangun keseimbangan dari satu ekosistem dunia baru. Kita juga pernah mengatakan go to hell with your aid sebagai bentuk komunikasi politik dan ekonomi kita pada dunia internasional. Bahkan juga menjadi polisi di kawasan Asia Pasifik ketika satelit Palapa dengan perkasa memantau semua aktivitas negara-negara tetangga. Saudara yang saya hormati, dari beberapa pandangan di atas saya ingin mengajak semua kita di forum seminar ini untuk merefleksikan kondisi dan bangsa negara kita hari ini dan ke depan. Kita harus memeriksa kembali pilar-pilar kebangsaan kita. Di antara pilar-pilar itu, satu pilar yang paling penting dalam pembangunan semangat nasionalisme kita adalah bahasa. Bahasa adalah sarana komunikasi. Sejak dari dulu, para pendiri republik, para pejuang bangsa, menggelorakan spirit nasionalisme dengan slogan-slogan perjuangan. Kita pasti masih teringat dengan slogan perjuangan merdeka atau mati, Bhinneka Tunggal Ika.